Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, rahayu, bagja, waluya. Teman-teman, sekarang sudah putus ya dengan FIFA, perhelatan Piala Dunia usia 20 tahun 2023 sudah dicopot, tidak jadi digelar di Indonesia begitu. Masih dibahas ya, pembahasannya terus berlanjut begitu. Tapi saya sebagai warga sebetulnya menarik napas lega begitu ya. Perhelatan yang bergengsi itu tidak jadi digelar di Indonesia. Kenapa menarik napas lega ya sebagai warga? Karena akhir-akhir ini kan psikologi publik itu sedang jungkir balik ya begitu, dengan berbagai peristiwa yang menyinggung. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tempo hari mengharu biru begitu sebetulnya belum mereda, masih tiis-tiis jahe ya begitu. Dan saya membayangkan seandainya Piala Dunia usia 20 jadi digelar di Indonesia, boleh jadi ini bisa menjadi titik kerawanan, bisa memicu kekacauan juga gitu sebetulnya. Ini saya hanya membayangkan saja ya. Kalau membayangkan ya setiap orang juga bisa begitu. Ini disclaimer dulu ya begitu. Ini hanya berandai-andai membayangkan. Tim Israel dalam satu momentum umpama bertemu dengan kesebelasan Indonesia. Kemudian kesebelasan Indonesia kalah. Nah, ini kan bisa mengundang berbagai kemungkinan. Jika dalam kondisi sekarang, potensi kericuhan itu sangat besar begitu. Apalagi nuansa emosinya itu begitu kental gitu ya. Ideologis iya begitu ya. Kemudian ada sentimen yang itu bisa menjadi sumber amarah begitu ya. Amarahnya juga tidak tanggung-tanggung. Ini bisa jadi amarah kolosal begitu ya. Nah, bisa dibayangkan jika timnas Israel bertemu dengan timnas Indonesia, bertanding dalam perhelatan itu gitu ya. Kemudian tim nasional Indonesia kalah gitu. Nah, kita mesti banyak belajar dari peristiwa-peristiwa lalu gitu ya. Kesebelasan musuh bebuyutan di liga kita, di Liga Indonesia begitu. Itu saja itu harus diantisipasi dengan serius begitu ya, persiapannya begitu. Tragedi Kanjuruhan tempo hari, walaupun memang waktu itu supporter Persebaya tidak hadir ya, tetapi riak-riaknya kan terasa begitu ya. Fanatisme supporter
itu bisa menggerakkan massa gitu untuk berbuat anarkistis gitu, chaos gitu ya. Nah ini kita nih, tim kesebelasan Indonesia begitu. Bagaimana kita bisa menjamin supporter Indonesia jika ini gitu ya. Ini jika nih. Jika hanya jika begitu. Itulah kenapa saya menarik napas lega begitu. Karena paling tidak kekhawatiran ini bisa dilepaskan begitu. Ya, kalau ngomong masalah kerugian, untuk persiapannya saja kan sudah digelontorkan miliaran ya. Untuk persiapan nih sudah digelontorkan miliaran begitu. Rugi lah gitu ya. Tetapi kerugian itu tidak sebanding kalau yang saya khawatirkan itu bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi begitu. Kekacauan itu gitu. Fanatisme supporter gitu. Boleh jadi ini juga salah satu pertimbangan begitu. Karena persoalan sepak bola kita itu belum selesai, residunya masih banyak begitu. Belum clear ya. Nah, ketika perhelatan Piala Dunia usia 20 tahun ini, tahun 2023 tidak jadi digelar di Indonesia, terus terang saya sebagai warga menarik napas lega karena kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu paling tidak bisa dihindari begitu ya. Coba bayangkan gitu ya. Sekali lagi nih, dalam satu titik, umpama dalam satu momentum, setelah drawing ya, penarikan undian, kesebelasan begitu, terus ada pertandingan-pertandingan, Indonesia umpama bertemu dengan Israel, kalau menang nggak soal begitu. Karena kegembiraan bisa mengobati kan. Amarah tidak bakal terjadi kan kalau menang. Ada kegembiraan di sana begitu. Tetapi kalau kalah pasti bakal menuai kekecewaan begitu. Nah, jika kekecewaan ini kemudian memuncak dan menjadi aksi anarkistis, apa yang akan terjadi begitu? Karena luka di Kanjuruhan itu belum sembuh ya. Masih membayangi persoalan itu begitu, teman-teman. Jadi mari kita santai sajalah ya. Menyikapi ini dengan santai, dari sudut pandang mana kita mencoba untuk memahami kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjadi gitu. Kalau tidak salah, salah satu kata kuncinya juga kan faktor keamanan yang menjadi pertimbangan FIFA untuk mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun 2023. Salam hangat, Rahayu, Bagja, Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.